Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan kita berdua. Saya Dr. Sung dan di sebelah saya ada Dr. Hans. Oke. Kabarnya gimana Dr. Hans? Luar biasa. Luar biasa. Kemarin saya lihat di Instagram Dr. Hans lagi olahraga. Itu take berapa kali itu, Dok? Itu gak kemarin sih, Dok. Hah? Take-nya udah berhari-hari, Dok. Iya. Kan bahasa Jawa, kalau kemarin kan kemarin. Oh iya, kemarin gitu. Take-nya yang pasti berkali-kali lah ya, untuk menghasilkan. Bagus sih. Loh iya, tapi Gerakannya itu bagus. yang nggak diketahui orang-orang, Dok. Banyak orang melihat dalam arti kalau kita ngeliat video gitu ya, gila gampang banget nih kayaknya gitu. Iya. Nggak tahu kalau yang melakukan itu udah di repeat, udah di retake berkali-kali gitu ya. Yang rekam capek, apalagi yang olahraga. Dan kita harus tetap tersenyum loh itu. Betul. Harus tetap tersenyum gitu Sampai kan. lantainya kinclong, Dok. Bolak-balik. Oke. Jadi video kali ini Ya. saya mau diskusi sama Dr. Hans. Sekalian lah kita diskusi, audiens kita mendengarkan. Ya. Jadi saya dapat pertanyaan dan saya sudah bahas di SP30 Health untuk ini, vitamin C sekarang lagi mahal. Jadi kalau dilihat di online shop, ada yang cuma 30 tablet itu harganya hampir setengah juta. Bahkan ada yang jual 1.500.000 lah ya, kayak gitu. Sekarang semua mahal, Dok. Semua mahal ya. Iya, tisu basah aja mahal, Dok, sekarang. Ya selain masker mahal, Iya, tisu iya. basah mahal, Desinfektan mahal, ya. betul. Hand sanitizer mahal, ya. Terus rimpang-rimpangan jahe apa itu juga naik. Ih, harganya. sayur juga mahal, Dok. iya? Sekarang iya. Saya enggak pernah beli sayur sih. Minta dimasakin. Oke. Jadi gini, Dok. Ya. Ada orang yang nanya, jadi waktu itu dia lewat voice note, nanyanya gini, sekarang vitamin C lagi mahal dan barangnya kosong pula. Kira-kira apa lagi yang bisa menaikkan daya tahan tubuh? Gitu. Nah, saya sudah jawab dan saya sudah pernah bikin videonya. Itu ada. Jadi yang pertama, makan makanan yang bergizi. Jadi daya tahan tubuh kan bukan tergantung vitamin C. Betul. Iya toh. Nah, Betul. sebelum saya lanjut yang lainnya, ya, karena saya sudah bahas juga sebelumnya. Saya mau nanya Dr. Hans, vitamin C selain di jeruk, kan orang cuma tahu di jeruk. Itu pun jeruk kan bervariasi, Dok. Iya. Iya kan? Itu bisa kita dapatkan di mana lagi? Oke, sumber vitamin C ya. Sumber vitamin Sumber C. vitamin C selain dari jeruk. Selain dari jeruk. Oke, betul. jadi kita ngomongin yang alami ya ini ya, Yes, yang alami dulu. ya, gitu. Sebenarnya vitamin C itu kalau kita bilang di nutrisi lah ya, itu sumbernya memang dalam arti yang selama ini banyak dikenal jeruk, Dok. Jeruk itu karena itu dari sebetulnya- iklan kan dulu. Iya. Jeruk, betul. Jeruk dari iklan. Nggak usah disebut ya iklannya Nggak apa usah. ya. Iya. Oke. Jadi sebetulnya jeruk itu kan golongan citrus gitu. Citrus, Jadi kalau betul. kita mau tarik sedikit agak ke belakang itu golongan citrus fruit gitu. Yes. Jadi citrus fruit itu buah golongan jeruk seperti jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk bali gitu ya. Jeruk pecel. Jeruk pecel. Jeruk pecel itu apa sih? Limau. Limau, ya. Ya, jeruk limau. Baru ingat nama Indonesianya. Orang jeruk kan ngerti limau, ngertinya Jeruk pecel. limau. Ya, jeruk limau. Terus Jeruk apa mandarin. lagi? Jeruk mandarin. Jeruk Bali. Iya, tadi jeruk Bali udah. Udah. Iya, udah. Jeruk mandarin. Nah, itu sebetulnya kan jeruk kan juga macam-macam lah jenisnya Ya. ya. Ada yang jeruk yang kecil-kecil, jeruk santang gitu juga kan. Jeruk Oke. santang kecil-kecil. Banyak lah sebetulnya. Kalau kita tarik ke belakang sedikit itu namanya golongan citrus, Dok. Golongan citrus. Golongan citrus. Nah, selain golongan citrus itu apalagi yang dari buah dulu ya. Dari buah dulu ya. Kita bilang buah dulu yang kayak vitamin C itu saya bisa bilang golongan beri-berian, Dok. Beri-berian. Beri-berian. Kalau yang paling murah strawberry. Strawberry. Gitu. Tapi strawberry juga lumayan mahal loh sekarang. Iya sih. Iya, satu pak itu sekitar 30 ribuan lah biasanya sekitar gituan. Gitu. Tergantung beli di mana. Iya, tergantung beli yang di mana. Kalau langsung ke kebunnya biasa lebih murah. Iya, kalau mau yang impor harganya satu kotak itu bisa ratusan ribu. Oh iya sih. Itu yang gede-gede tuh biasanya. Nah, gitu. Itu kan yang kita impor dari luar negeri, Belanda biasanya kayak gitu Yeah. sumbernya gitu. Nah, terus beri-berian itu selain strawberry biasanya blackberry, blueberry, raspberry, mulberry dan lain-lain. Itu golongan beri-berian itu vitamin C-nya juga tinggi. Selain itu yang vitamin C-nya juga tinggi itu kiwi, Dok. Kiwi. Kiwi itu juga cukup tinggi vitamin C-nya. Terus pomegranate atau delima. D5 ya tahu. Nah, itu
Tapi rata-rata mahal-mahal semua yang saya sebutin ya. Iya betul. Ada yang murah nggak dok? Ada. Tadi yang paling murah kalau saya bilang ya jeruk nipis. Jeruk nipis tadi, jeruk nipis atau jeruk lemon yang lokal lah ya, jeruk lemon lokal yang hijau berarti. Ya, lemon lokal yang hijau. Nah, kalau yang kuning mahal sekarang dok. Betul. Nah, terus sebetulnya kalau kita tidak bilang buah-buahan, itu kita juga bisa bilang dari sayur-sayuran dok. Nah, ini yang jarang orang tahu. Buah ada lagi dok. Apa? Nanas. Ya, nanas juga boleh. Jambu. Nanas jambu, ya. Apa jambu merah itu ya? Jambu merah. Yang orang selama ini kan tahu cuman buat kalau demam berdarah. Betul. Betul. Ya. Itu jambu merah itu juga bisa ada jambu merah, terus apa tadi? Tomat juga. Tomat juga lumayan tinggi vitamin C-nya gitu. Itu sebetulnya inilah ya dalam arti buah yang bisa kita manfaatkan. Betul. Gitu. Intinya kalau Anda rasa buah ini agak kecut-kecut, biasanya itu ada vitamin C-nya. Betul. Kecut-kecut. Terus tadi sayuran ya, di buah-buahan sayuran, udah. Ya. Terus sayuran itu juga sebetulnya sangat tinggi vitamin C-nya dan kita dalam arti kita juga bukan cuma dapat vitamin C, kita juga biasanya dapat potasium, dapat kalium. Itu juga penting banget nutrisi untuk daya tahan tubuh gitu. Jadi intake potasium atau kalium yang disarankan satu hari itu sekitar 4.500 sampai 4.700 mg. Kalium ya. Itu tinggi banget. Iya, kalium, potasium gitu. Dan itu bisa kita dapetin dari kalau dari buah-buahan itu sangat sulit. Jadi dari pisang itu kecil loh, Dok. Sama kelapa. 100 mg loh per 100 gram cumaan. Pisang itu 100 mg. Iya, 100 mg potasium itu kecil sekali sih kalau saya bilang untuk memenuhi recommended daily intake. Kalau tidak salah pisangnya tinggi tuh pisang kepok ya. Iya, cuma itu pun tidak terlalu signifikan. Iya, bedanya. Jadi cuma sekitar kalau kelapa, Dok. Kelapa oke sih, kelapa oke. Cuma dalam arti juga kalau kita compare sama sayuran hijau masih jauh. Masih jauh. Jadi tetap kalau saya rekomen ya dalam arti untuk memenuhi daily intake potasium atau kalium itu dari sayuran. Which is sayuran pun itu harus 6 sampai 7 cup. Makanya kan ada standar WHO. Kalau belajar ya, standar WHO saya bolak-balik ngomong di SB30 Health. Itu kan porsi kita makan buah, sayur dan buah, totalnya 9 porsi. Betul. 5 sampai 9. Jadi kalau saya bagi 5 itu untuk anak-anak. Kalau wanita 7 porsi yang di tengah karena kapasitas perut juga ya. Iya, betul. Dan pria itu 9. Saya biasa bagi seperti itu. Yes. Jadi memang ya sudah seperti itu. Iya, banyak banget. Jujur aja banyak banget. Jadi memang kalau vitamin C, potasium kalau saya sih jauh lebih rekomen daripada buah. Itu sebetulnya saya rekomennya sayuran hijau. Ya, contoh deh. Biasanya kalau saya membahasakannya nih, jadi cruciferous vegetable. Cruciferous vegetable. Jadi golongan cruciferous dok. Jadi sayur-sayuran itu kan ada golongan yang macam-macam golongannya. Golongan cruciferous itu jadi saya baru dengar juga. Lu beneran nih? Serius? Oh, jadi cruciferous di Google deh. Jadi ini pengetahuan baru. Ya, di Google aja ya. Silakan dilihat di sini. Cruciferous vegetable itu yang paling terkenal nih dok. Brokoli. Kembang kol. Kalau itu tahu dok. Kubis. Kale, oke. Ya, terus habis itu jadi Brussels sprouts. Nah, jadi itu golongan-golongan yang saya bilang cruciferous vegetable. Nah, itu kandungan vitamin C-nya tinggi sekali. Oke. Tinggi sekali. Jadi spinach, kale, ya jadi golongan sayuran hijau itu kale bayam itu kalau yang buat saya nggak usah sebut merek deh, yang buat cold press juice. Sekarang saya yakin itu hebat sih dalam arti kita bisa dapat intake vitamin C yang sangat tinggi dari itu. Ya, karena kalau dipanaskan dia rusak ya. Betul. Ya. Vitamin C itu sangat rentan dengan panas gitu. Jadi saya sih sangat mengencourage orang-orang mungkin yang bisa buat juice cold press juice yang ada kandungan kale, spinach itu sangat bagus sih. Kale, spinach, lemon. Wow, that's the perfect combination. Really? Gitu. Jadi itu it's the perfect combination daripada kita beli vitamin C yang harganya sekarang lagi mahal gitu. Betul. Jadi bisa kita manfaatkan seperti itu. Kalau merasa mahal buat sendiri aja di rumah itu lebih murah. Betul. Gitu. Jadi kalau memang merasa mahal nih harganya ya buat aja sendiri di rumah gitu. Ya tinggal beli alatnya gitu. Investasi alatnya lah gitu aja. Ya, alatnya sekali beli gitu. Biasanya yang buat ini kan malesnya dok. Yang buat nggak mau. Betul. Yang beli alatnya rajin semangat. Betul. Awalnya. Hari pertama, hari kedua, seminggu udah bosan. Gitu. Jadi ya biasanya kayak gitu sih. Jadi itu terus apalagi bell pepper atau apa bell pepper itu ya? Paprika.
Paprika. Ya, Paprika dan Indonesia nih, kita bilang Indonesia nih, cabe. Yes, cabe itu tinggi vitamin C. Vitamin C-nya. Cuman ya itu. Iya, karena tinggi banget. Kalau seandainya cabai bisa di jus, itu sangat tinggi vitamin C. Gitu. Jadi buat penggemar cabai nih, ini berita bagus nih buat penggemar cabai, banyak makan cabai gitu ya. Tapi jangan digoreng ya. Jangan digoreng gitu. Rusak vitamin C. Betul. Jadi problemnya adalah makan sambal mentahan. Iya. Itu ulekan nih, Dok. Cabai rawit diulek, dirajang. Kalau di sini biasanya gitu. digoreng dulu. Nah itu yang nggak bener. Terus baru diulek. Iya, nggak bener. Ada yang nggak digoreng, Dok. Sambal matah, Dok. Itu enak itu. Tapi disiram minyak panas. Sama aja bohong. Iya, sama aja bohong. Ini sambal matah nih, gimana cara buatnya ya kan gitu. Cabenya dirajang nih. Terus terakhir siram minyak panas. Aduh, sama aja bohong. Minyaknya bisa, Dok. Tunggu dingin baru disiram. Jangan dimasak juga lah. Betteran kalau jangan dimasak. Saya biasanya saya tuang sama coconut oil. Coconut oil Atau biasanya sama extra light olive oil atau extra virgin olive oil boleh lah gitu. Itu yang lebih bagus. Itu. Betul. Jadi itu sih tuh kalau sumber vitamin C itu sumber vitamin C yang sehat dan yang menurut saya tidak mahal itu ya dari sumber yang alami dan lebih bagus juga. Ya, karena bagus juga karena dalam arti kalau kita mendapatkan vitamin C dari sumber-sumber yang alami, kita bukan cuma dapat vitamin C-nya. Kita masih dapat fitonutrisi dari buah tersebut, dari sayur tersebut. Macam-macam kita bisa dapat bioflavonoid, kita bisa dapat kandungan seperti koper, tembaga, terus dan beta-karoten dan lain-lain gitu ya. Oke. Itu tadi tentang vitamin C. Sekarang zat gizi apa lagi yang kira-kira bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh? Kalau yang saya sarankan dari nutrisi selain vitamin C ya, itu vitamin D. Vitamin D. Kita bisa dapat di mana, Dok? Vitamin D itu kita bisa dapat dari ikan-ikan laut. Ikan laut. Telur utuh. Whole egg. Not egg white. Yep. Ya, jadi kuning telurnya. Sebetulnya kalau kita mau bilang vitamin D-nya justru di dalam kuning telurnya, betul. gitu loh. Karena dia vitamin yang larut lemak, yang di lemaknya. Yes, jadi itu fat soluble vitamin gitu. Jadi vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K itu ADEK itu adalah fat soluble vitamin. Jadi itu yang penting untuk dalam arti kita harus mendapatkan vitamin itu bersamaan kita makan dengan fat dengan lemak gitu. Untuk membantu penyerapan. Betul. Jadi sebetulnya ini yang saya mungkin bisa singgung sedikit. Jangan diet yang dalam arti rendah lemak, sangat rendah lemak. Itu sangat tidak saya sarankan untuk meningkatkan imunitas. Yes, gitu. Jadi jangan memusuhi lemak, jangan diet yang sangat rendah lemak. Yang katanya orang mungkin dalam arti karena saya banyak klien-klien yang takut dengan lemak nih, Dok. Karena mereka takut kalori kan, mereka takut makanan dengan kalori tinggi. Mungkin saya bisa bilang diet rendah gorengan lebih enak ya. Enggak cuma gorengan sih, Dok. Lemaknya kita ganti yang bagus. Betul. Sebetulnya ya itu salah satu yang tidak baik ya. Kalau dibilang diet rendah lemak nanti semua lemak dihindari, Dok. Iya, makanya itu. Gitu. Jadi dalam arti jangan mengeliminasi lemak dari diet Anda karena banyak vitamin yang kita butuhkan ini butuh lemak gitu. Yes. Tuh. Oke. Itu tadi ada lagi, Dok, vitamin yang D. paling gampang, Dok. Vitamin D, Dok. Berjemur. Itu murah, itu gratis. Iya, berjemur tiap gratis hari. Gitu karena dalam kulit kita ini semuanya kan sudah ada provitamin D gitu. Ya. Kita hanya perlu mengaktifkannya hanya dengan berjemur gitu. Berjemurnya ini juga mungkin kita mau bahas sedikit berjemurnya karena saya banyak banyak yang tanya kan, oh berjemur itu di pagi hari ya yang bagus, sinar matahari sebelum jam 10. Saya bilang enggak. Salah. Justru setelah jam 10. Setelah jam 10. Itu. Jadi setelah jam 10. Dok, saya pernah bahas tuh. Ya, gitu. Setelah jam 10 ada yang komen, nanti gosong, Dok. Ya, itu nanti kanker kulit, Dok. Ya jangan lama-lama. Ya biasanya kan antara 15 sampai 30 menit biasanya gitu. Memang berjemur itu kan tergantung ton kulit sih, Dok. Betul, tergantung tergantung kulit, pigmentasi. Kalau untuk orang-orang yang putih memang tidak butuh waktu yang lama. Betul. Gitu, tapi untuk semakin gelap kulit kita, itu semakin gelap pigmentasi kita butuh waktu lebih lama. Lebih lama, gitu. Yes. Tapi yang standar dalam arti orang Indonesia kalau saya anjurkan 15-30 10-15 menit. Oke lah gitu. Tuh, jadi itu yang kita bisa dapat UVB-nya gitu. UVB, karena kalau kita di bawah jam 10 itu yang kita dapat adalah UVA-nya gitu. Jadi gampang kok, Anda jemput anak sekolah. Ya udah dari parkiran jalan kaki.
Ya. Jangan parkir di depan Ya, kelas. atau kalau mau ke Indomaret, ke Alfamart, itulah ya, tinggal jalan kaki lah gitu. Iya. Jangan naik mobil. Betul. Gitu. Lebay banget ya kan. Oke. Gitu. Jadi vitamin C, vitamin D, kemudian apa lagi, Dok? Vitamin D, vitamin E, vitamin A. Vitamin D, oke. Ya, vitamin A. Vitamin A itu juga penting banget. Kita bisa dapat di mana kalau vitamin A? Sebetulnya gini, vitamin A yang saya sarankan itu sebetulnya dari hewani, Dok. Dari hewani. Ya, dari hewani. Apa itu? Agak kontroversial, tapi ini penting dalam arti seperti liver. Liver. Ya, liver. Jadi liver atau hati ya, hati ayam seperti itu. Tapi memang bukan dalam jumlah yang banyak ya. Yep. Jadi saya tidak menyarankan dalam jumlah yang banyak. Kalau orang sering bilang itu kan jeroan, Dok. Ya dia tetap ada ininya sih. Zat besi. Betul. Kita bisa dapat dari sana. Betul. Cuma dalam arti saya itu banyak ditentang sama nutrisionis lain yang mereka yang dalam arti benar-benar against sama jeroan. Karena mereka beranggapan bahwa jeroan itu kolesterolnya tinggi. Tergantung sih berapa Dan banyak lain-lain. yang dikonsumsi. Nah, itu makanya dalam kan, satu hari kan, ya kalau Anda makan pagi siang malam makan hati ya. betul. Makanya kalau sebetulnya kalau saya mau bilang dalam arti di nutrisi itu ilmunya kan sebetulnya kan dosis tuh. Ya, Dosis tuh. Dalam arti itu bukan dalam arti tidak ada makanan yang saya bilang haram lah ya. Tidak ada makanan yang dalam arti benar-benar jelek gitu loh. Yang jelek itu kan pola makannya. Gitu loh. Jadi tapi kalau saya mau saya ditanya apa sumber yang baik dari vitamin A, itu yang saya sarankan adalah dari hewani. Jadi organ meats lah ya, organ meats kalau kita bilang organ meats, jadi jeroannya liver kayak gitu ya, liver atau apalagi ya, kalau mau yang lebih sehat dalam arti yang terkesan lebih sehat itu cod liver oil. Cod liver oil. Cod liver oil itu juga kayak vitamin D, kayak vitamin A juga. Jadi perbandingannya juga bagus. Ini juga bisa jadi salah satu suplementasi yang bagus. Cod liver oil. Terus apalagi ya? Telur. Tetap telur. Dan kuningnya lagi. Ya, kuningnya lagi. Again, ini kuningnya. Semua vitamin yang larut lemak Anda bisa dapatkan di kuning telur. Ini kuningnya gitu loh. Karena yang sering banyak orang tidak tahu adalah dalam arti mereka berpikir sayuran-sayuran yang warnanya kuning, oranye, ya sayuran warna merah itu kan memang semuanya mereka bilang itu vitamin A. Kayak vitamin A. Dan I said it's no. Itu pro vitamin A. Ini yang tapi kalau nggak percaya nih, Dok, semua kalau kita mau googling, ya coba deh googling sumber vitamin A dan lain-lain. Mereka banyak melampirkan bahwa sayuran-sayuran dan buah-buahan itu adalah vitamin A. And actually it's not. Gitu loh. Dia masih warna-warna tersebut oranye, kuning itu kan oranye bukan kuning sih, Dok. Ada. Itu kan dari beta karoten. Beta karoten, betul. Gitu loh. Dan itu provitamin A semuanya, gitu loh. Dan untuk bisa dikonversi ke dalam vitamin A itu dalam arti harus dimetabolisme di tubuh. Yes. Dan biasanya dalam arti itu hanya kalau saya baca research-nya itu kita hanya bisa mendapatkan sekitar 1/8-nya. Sepertelapannya gitu loh. Jadi bayangin kalau kita intake dalam arti kita intake 250 mg nih vitamin A dari makanan. Kita hanya bisa dapat sekitar 30 sampai 35 mg. Gitu. Yang bisa dikonversikan ke dalam tubuh menjadi vitamin A. Yep. Gitu. Tapi kelebihannya vitamin yang larut lemak ini dia bisa disimpan. Betul. Di liver. Betul. Nah, bisa disimpan di liver. Dan dia bisa bertahan sekitar 3-4 bulan kalau tidak salah. Betul. 3-4 bulan. Jadi untuk bisa mengaktifkan, jadi tetap kita butuh yang dari hewani. Gitu. Yang repot ini kalau yang langsung seperti, kalau langsung vitamin A. Yang repot ini kalau yang kayak Dokter Sung nih, vegetarian. Itu yang repot sih. Jadi memang dalam arti ini kan saya tidak bicara untuk vegetarian nih. Tapi kalau yang untuk vegetarian memang dalam arti ya nggak ada jalan lain ya suplementasi sih. Ditambahkan suplementasi. Iya, harus tambahkan suplementasi gitu. Jadi kalau yang bukan vegetarian ya bisa dapetin dari hewani gitu. Jadi memang kalau vegetarian agak berjuang sedikit. Iya. Overall sih, Dok, kalau saya bilang overall sih, dalam arti untuk nutrisi-nutrisi yang lain juga berlaku seperti itu karena agak sulit ya kita mendapatkan segala sesuatunya dari nabati. Gitu. Jadi tadi vitamin C ya, first vitamin D ya, vitamin A ya, vitamin A tadi, vitamin A, zinc, selenium. Zinc dari mana, Dok?
Zinc itu sebetulnya bisa kita dapetin dari ikan laut juga. Kerang-kerangan ya, yang dimana saya tidak merekomendasikan sebetulnya. Ya kalau saat ini iya, ya itu ya. Saya tidak merekomendasikan sebetulnya. Takut tercemar dengan kalau mau logam berat. Iya, kalau mau ditanya itu sumbernya betul, tapi saya tidak merekomendasikan. Yang saya rekomendasikan sebetulnya lebih dari yang nabati gitu, which is itu biasanya dari biji-bijian, kacang-kacangan. Itu kita sudah more than enough ya, cukup lah, cukup itu kacang-kacangan, biji-bijian itu kita cukup dapat zinc, selenium, itu sangat cukup sih itu. Zinc, selenium, ini juga bagus untuk buat kesuburan dan vitamin E. Dan juga bagus untuk pencernaan juga. Yes, gitu. Sama C juga. Karena gini dok, ini ngomong mengenai pencernaan juga dok ya. Mungkin kita bahas tadi kan pertanyaannya vitamin C ya. Vitamin C itu mungkin kita bisa dapatkan dari kita kan ngomongnya kan jumlah. Ya. Cuma yang saya mau lebih tekankan di sini adalah bioavailability-nya. Bioavailability-nya, karena kalau kita ngomongin mengenai vitamin atau fitonutrien sebetulnya overall lah ya, secara nutrition lah ya. Sebetulnya bioavailability ini juga tidak kalah penting, bahkan saya bilang lebih penting. Dibanding dalam arti amount-nya, jumlahnya. Mungkin bisa disederhanakan dulu, bioavailability itu adalah tingkat kemampuan penyerapan di pencernaan Anda. Ya, penyerapan. Jadi ibaratnya gini, kita masukin seberapa banyak pun, tapi kalau tidak diserap oleh tubuh, itu kan dalam arti akan waste. Akan percuma gitu. Jadi, misalnya kita masukin 100, yang terserap berapa persen, contoh begitu. Betul. Jadi itu kan dalam arti lebih baik kita masukinnya tidak banyak tapi terserap semua, dibanding kita masukinnya banyak tapi yang terserap hanya sedikit. Nah, kita kan harus tahu apa yang menyebabkan penyerapan dalam tubuh kita ini nggak bagus, gitu. Itu penting juga. Nah, mungkin boleh di-sharingkan dok. Selama ini pasiennya yang penyerapan nutrisinya kurang bagus, itu masalahnya di mana dok? Macam-macam. Ya, dalam arti kalau mereka punya masalah di usus, mereka tidak mempunyai bakteri baik di usus yang cukup. Biasanya gitu. Karena kurang probiotik dan prebiotik, gitu. Yang menyebabkan kurang probiotik dan prebiotik yang paling banyak di Indonesia kalau saya lihat adalah terlalu banyak konsumsi antibiotik. Nah, itu yang saya mau sebutkan tadi. Iya kan? Gitu loh, karena dalam arti saya nggak mau against dokter di Indonesia ya. Cuma kindly set dok. Jadi to be honest ya, saya agak apa ya? Ini sorry ya dok ya. Jangan ini ya. Tapi dalam arti banyak dokter. Saya tidak bilang Anda. Ya. Kalau Anda ke tempat saya tusuk jarum kok. banyak dokter. Ya. Mereka dikit-dikit Indonesia nih. Ya. Dikit-dikit antibiotik. Antibiotik gitu loh. Padahal dalam arti antibiotik ini kan hanya bisa bekerja kalau memang permasalahannya adalah bakteri. Ya. Kalau virus kita kasih antibiotik kan ya ketawa mah virusnya. Sekarang yang masih kendalanya adalah pasien atau masyarakat umum tanpa ke dokter pun mereka masih bisa mendapatkan antibiotik. Iya, betul. Berbeda dengan di negara-negara tetangga kita lah, Singapura. Itu mau beli amoxicillin aja susah. Dimarahin pasiennya. Betul. Nah, di sini mereka masih bisa mendapatkan dengan mudah gitu. Akhirnya ya itu tadi kondisi bakteri ususnya mati. Iya, kondisi bakteri ususnya mati gitu. Jadi dia tingkat penyerapan fili-fili di ususnya itu memendek gitu loh. Nah, itu juga dia dalam arti kan fili-fili betul. Jadi fili-fili di usus. Nah, terus apalagi yang mempengaruhi fili-fili, saya ngomong gara-gara fili-fili di usus saya jadi ingat yang namanya antasida. Itu juga. Itu dikit banyak banget orang di Indonesia dikit-dikit minum. Nah, nggak usah sebut merek. Ya, intinya antasida. Jadi obat mah yang kandungannya antasida itu juga dalam arti kita sudah banyak sekali research di jurnal yang menyatakan bahwa konsumsi antasida dalam jangka waktu panjang dan berlebihan itu bisa memendekkan fili-fili di usus. Fili-fili itu apa sih? Rambut-rambut di usus. Kalau Anda baca itu tulisannya cuma mengganggu penyerapan. Betul. Nah, caranya gimana mengganggu penyerapan? Ya ini tadi. Iya. Fili-fili ususnya memendek. Iya. Terus cara mengembalikan fili-fili usus, dok? Cara mengembalikannya ya dengan konsumsi probiotik itu. Itu salah satunya. Kemudian vitamin A dan vitamin zinc. Vitamin A dan zinc. Ya, vitamin A dan zinc. Untuk mengembalikan. Itu. Nah, itu. Terus kondisi lagi dok yang bisa membuat penyerapan tidak baik di usus adalah karena konsumsi gula yang berlebihan.
gitu. Jadi konsumsi terutama refined sugar atau gula olahan, segala macam bentuknya, mau brown sugar kayak mau sirup kayak mau segala macam gula-gula yang tidak kelihatan, itu juga dalam arti itu yang membuat penyerapan di usus tidak baik. Betul. Nah, yang lucu ini Dok, yang sekarang dalam arti yang banyak saya tekankan, saya bahas, kan orang itu kalau saya udah bilang probiotik kan selalu tanya apa tuh? Gitu. Kalau probiotik saya kan dalam arti biasanya sering bilang, oh paling gampang lah kita bilang yogurt yang di dalam yang dijual di pasaran komersial. But yang cukup menyedihkan, High sugar. yogurt yang dijual pasaran itu high sugar semua. Enggak semua, sorry, enggak semua. Ya, 80 sampai 90% itu high sugar. Jadi dalam arti yogurt yang saya tekankan di sini adalah plain yogurt. Ya, again ya. Jadi not just yogurt, but plain yogurt, atau saya bilang sekarang lebih Greek yogurt lebih bagus, tapi juga yang plain. Gitu. Karena kalau teman-teman sobat sehat di sini yang lihat di supermarket dan lain, sekarang sudah juga banyak Greek yogurt yang mereka diberi perasa. Gitu. Jadi yogurt itu rasa aslinya adalah sour. Sour. If you can taste the sour, ya, manis, sudah jadi manis. Ya itu ya berarti udah digulain. Udah digulain gitu. Terus satu lagi yang mengganggu pencernaan, kalau makan terlalu banyak. Betul. Kemudian ya makan terlalu banyak ya, terlalu penuh. Terus pedas. Terlalu pedas juga. Ya, Anda pernah makan terlalu pedas? Diare. Ya, betul. Ya, jadi itu sih dalam arti contoh-contoh, sebetulnya banyak lagi, banyak kondisi-kondisi lain juga yang mempengaruhi penyerapan, cuma itu yang paling sering sih. Itu yang paling sering. Kalau kita punya masalah seperti udah sudah diangkat empedunya dan lain-lain. Jadi ada pengangkatan empedu, ada dalam arti mereka punya masalah radang usus, punya masalah inflamasi dan lain-lain, punya tukak lambung dan lain-lain, itu juga mempengaruhi. Itu cuma yang kita sharingkan di sini mungkin yang lebih sering, yang common, yang umum lah. Yang umum, yang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu yang kita ingin yang kita ingin hindari sih. Gitu. Oke sobat sehat, mungkin itu tadi diskusi kita, dan semoga ada yang mendengarkan tidak bingung. Kalau masih ada yang belum jelas silakan komen di bawah. Ya, oke. Untuk vitamin C mahal, Anda sudah dapat jawabannya. Tadi sudah diceritakan sama Dr. Hans apa saja yang bisa Anda konsumsi di rumah. Oke, untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang lainnya, cara-caranya sudah saya bahas. Ya, nonton videonya di sini atau di sini. Oke, Dr. Hans. Jadi nanti kita bahas lagi video berikutnya, olahraga apa yang bisa Anda lakukan di rumah. Karena saya lihat video di Instagramnya itu menarik. Siap. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nanti ya. Oke, siap. Oke, kita tag video lagi abis ini. Sampai jumpa. See you.